Oke, pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita yang cukup seru ya, bahkan tadi berlangsung pada saat off air begitu. Kita ingin tahu kemudian bagaimana kekuatan dari undang-undang dan juga peraturan presiden ini Pak Fikar, termasuk kalau kita melihat bagaimana kedekatan Pak Prabowo dengan para hakim, kemarin sudah menaikkan gajinya, kemudian terbaru mengeluarkan PP mengenai keringanan hukuman ini. Seperti apa sih Pak Fikar? Dalam konteks tata urutan perundang-undangan di Indonesia, itu kan paling tinggi konstitusi, undang-undang dasar kita. Di bawah itu ada TAP MPR. Ya, ketetapan MPR. Di bawah itu baru undang-undang. Nah, undang-undang dan Perpu. Jadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang baru PP. Oke, gitu. Itu sudah lompat berapa tingkat dulu. Artinya juga mendegradasi kekuatannya kan Pak Fikar? Betul, jadi baru keputusan menteri, baru terus ke bawah, ke dirjen segala macam ke bawah. Itu tata urutan perundangan seperti itu. Dan aturannya yang bawah itu tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Gitu. Ya, artinya kalau ada peraturan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, dengan sendirinya dia tidak bisa berlaku gitu. Ya, dengan sendirinya batal dia sebenarnya. Seperti itu. Nah, karena itu sekarang rame kan judicial review itu kan ya di Mahkamah Konstitusi. Nah, ada lembaga itu. Ya, ada lembaga untuk menguji undang-undang apakah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan sebagainya gitu. Nah, yang menjadi problem tapi Pak Fikar, kalau kita berangkat dari temuan di lapangan ya, prakteknya ya Mas Yudya tadi, ini undang-undang saja dalam prakteknya kemudian di beberapa kasus ke belakang masih yang berlangsung tidak seperti yang seharusnya. Apa kabar kemudian PP ini masih ada potensi kah untuk juga tidak berlangsung seperti yang seharusnya Pak Fikar? Itu yang dari awal saya lihat seperti itu. Ini kemandirian kekuasaan kehakiman itu susah disentuh gitu. Artinya memang ketika dia berpendapat itu ya sepenuhnya menjadi kewenangan hakim gitu. Otoritas hakim itu lebih tinggi dari segalanya gitu. Nah, karena itu kemudian yang harus dilakukan adalah ketika dia mencari dasar hukum, dia pasti larinya akan ke peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang. Yang paling tinggi lagi. Ya, kalau konstitusi yang pakai Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau di pengadilan umum itu undang-undang. Undang-undang. Saya juga jarang melihat putusan yang mengacu kepada peraturan di bawahnya. Gitu. Saya jarang. Selalu mengacu pada peraturan yang bentuknya undang-undang. Nah, karena itu saya bilang, kalaupun ada perbaikan gitu ya, kalau konteksnya itu peraturan pelaksanaan, menurut saya nggak apa-apalah itu. Karena itu memperjelas gitu kan, memperjelas kedudukan. Tetapi kalau maksudnya bagaimana ini bisa ditaati oleh kekuasaan kehakiman, menurut saya harusnya dalam bentuk undang-undang. Undang-undang itu diperbaiki gitu. Jadi dampak boosternya itu sebesar apa begitu kan dengan adanya peraturan presiden itu. Nah, Mas Yudi, ini kalau kita tadi sudah mulai membaca bagaimana situasinya atau kewenangan dari hakim. Nah, kalau dari justice kolaborator, menurut pengalaman Mas Yudi dulu waktu di KPK, apa sih yang membuat angka kemudian mereka yang ingin mengajukan diri sebagai justice kolaborator itu masih sedikit begitu? Apa sih sebetulnya mereka pikirkan dan rasakan sih Mas Yudi? Jadi ketika saya memeriksa ya para saksi-saksi yang jadi tersangka nantinya gitu ya, dan mau menjadi JC, memang ada suasana kebatinan di mereka itu bahwa mereka akan dianggap sebagai pengkhianat. Ketika orang sudah dianggap pengkhianat, apalagi dalam dunia kriminal, capnya itu, stempelnya di jidatnya itu seumur hidup. Bukan hanya ketika dia di penjara, ya, tapi juga sudah di luar penjara. Bukan saja buat dia sendiri, tapi buat keluarganya. Ya, itu yang ditakuti. Dan kebanyakan Mbak ya, kenapa mereka itu banyak juga yang menutup diri, pasang badan, karena mereka masa dijamin. Keluarganya dijamin, kemudian keluar penjara nanti dicarikan kerja. Jadi lebih baik mereka ya pasang badan dibanding jadi pengkhianat. Kadang-kadang ada juga Pak Fikar, bagaimana ternyata anaknya juga bekerja di instansi yang sama. Dia kan takut anaknya diapa-apain kan. Mungkin dianya kuat, dianya kebal. Jadi justru bertahan melindungi pelaku utama daripada menjadi justice kolaborator. Itulah sebabnya dengan adanya PP ini, ya setidaknya ya ini bisa menjadi salah satu senjata lah yang bisa digunakan untuk meyakinkan para pelaku ya yang bukan pelaku utama bahwa bicaralah ya kan siapa sebenarnya. Karena saya katakan Mbak ya bahwa banyak kasus korupsi itu hadapannya susah ya kan, karena orang-orang sudah tidak menggunakan komunikasi. Kemudian yang kedua, mereka hanya bermain di segelintir orang
Ya, artinya hanya 3 orang saja. Ya, sehingga kalau dengan 3 orang ini nggak ada yang mau bersaksi, ya susah. Sama misalnya kalau misalnya ada pembunuhan, ada 3 orang, gitu kan? Bagaimana cara meyakinkan siapa yang pembunuhnya, gitu kan? Ketika memang bukti-buktinya nggak ada. Korupsi kan bukti-buktinya tuh banyak yang nggak dalam bentuk dokumen, Mbak. Hanya perintah lisan. Dan orang-orang yang mau ditandatangan ini hanya bisa sampai ke dia. Padahal kita yakin bukan dia pelaku utamanya. Makanya tadi saya katakan, Mbak, bahwa terkadang logika kita nggak mungkin dia bermain sendiri, pasti ada atasannya. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah, Pak Fikar, JC ini sebenarnya berlaku hanya untuk kasus-kasus korupsi saja atau pada kasus-kasus pidana lain? Mungkin ada juga contoh yang sudah dilaksanakan dan sesuai dengan undang-undang, Pak Fikar. Ya, saya kira berlaku untuk semua tindak pidana, ya. Karena kan gini, di aturan yang lama sendiri di Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban itu, itu ada dia harus dipisah menjadi terdakwa sendiri. Dia dalam berkas sendiri. Kalaupun dia memberi kesaksian, boleh dia tidak terlihat orangnya, hanya suaranya. Kan itu sudah ada itu aturan seperti itu sudah diatur. Sudah ada diatur gitu. Ya, artinya apa? Artinya memang prioritas terhadap perlindungan terhadap saksi korban itu sebenarnya sejak awal sudah diperhatikan gitu. Karena itu kemudian dibentuk lembaga yang namanya LPSK itu. Karena kerjanya LPSK itu memang itu gitu. Untuk mengimplementasikan apa yang sudah ditulis dalam undang-undang untuk justice kolaborator. Seperti itu gitu. Jadi berlaku untuk semua kasus pidana Untuk semua kasus pidana. Umpamanya sebagai contoh ya, yang pernah berlaku itu umpamanya dalam kasus pembunuhan Brigadir J, dalam kasus Sambo. Itu kan ada penembaknya yang dituntut oleh jaksa kalau nggak salah 12 tahun. Tapi oleh pengadilan dijatuhkan cuma 1,5 tahun. Nah, itu dia dianggap justice kolaborator karena dia dianggap membuka persoalan secara menyeluruh gitu. Artinya secara jelas sehingga orang duduk persoalannya jelas gitu. Nah, karena itu kemudian dia kan jauh kan 12. Biasanya kan 12 kalau nggak 6 ini cukup jauh, 7, jadi 1,5 tahun. Ini 1,5 tahun. Nah, ini yang sesuai dengan undang-undang ya, memberikan penghargaan kepada justice kolaborator begitu. Mestinya ya setingkat undang-undang supaya hakimnya ada ketaatannya penuh gitu loh. Baik. Nah, ini menjadi pertanyaan justru apakah kemudian PP ini cukup memberikan booster yang signifikan nanti dalam penegakan hukumnya, Mas Yudi, karena kalau kita lihat dari sejarahnya ini 11 tahun setelah undang-undang kemudian nomor 31 itu ditetapkan, baru ada PP nomor 24 tahun 2025. Perlukah atau bisakah kita optimis melihat harapan baru di penegakan hukum di Indonesia ke depan yang lebih baik? Ya, kalau saya optimis gitu ya, Mbak ya. Dengan adanya PP ini setidaknya kan saya dikatakan sececah oase lah. Yang tentu saja ini adalah tahapan untuk berikutnya. Karena banyak juga pertanyaan, adil nggak sih gitu kan? Dia kan juga koruptor juga, ya kan? Nerima duit juga, ya kan? Kok dijadikan JC dengan hukuman gitu dan sebagainya. Tapi bagi saya memang tadi bahwa korupsi kan kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Kalau kita nggak iming-imingi dengan hadiah hukuman yang ringan gitu ya, ya tentu mereka tidak akan mau membuka kasusnya. Apalagi kalau kasusnya itu kasus yang sangat rumit, Mbak, babat alas gitu ya, kasus yang melibatkan ratusan triliun dan sebagainya. Tetapi kembali lagi ya, PP hanya sekedar PP ya, ketika para pihak aparat pemerintah ya tidak mampu untuk bisa menerapkan PP ini, mengaplikasikannya. Dan maka kita harapkan dengan adanya PP ini kedepannya banyak koruptor-koruptor besar dengan jabatan-jabatan tinggi yang berhasil ditangkap. Dan PP ini sekaligus jangan sampai ada salah kaprah seperti selama ini bahwa koruptor seluruhnya dapat hukuman ringan. Bukan. Yang ringan itu adalah yang justice kolaborator. Itulah yang kita tunggu dan kita harapkan implementasi dari PP ini yang kita harapkan menjadi booster cukup besar sehingga semakin banyak kasus pidana yang terungkap di Republik ini. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Pak Fikar malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.